Dan sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu validitas dan validasi sumber data. Namun sebelumnya untuk kehadiran ini hadir semua ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu garis besar, kemudian apa itu validitas, validasi sumber data, kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Materi kita di informatika di semester ganjil ini ya, di fase E. Salah satunya adalah tentang validitas dan validasi sumber data, di mana pada materi ini kalian harus bisa memahami validitas atau memahami validasi sumber data. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama kalian harus memahami konsep data dan analisis data. Kemudian yang kedua memahami kriteria untuk menilai validasi sumber data. Yang ketiga mampu menerapkan konsep dan teknik validasi sumber data dan proyek pengumpulan data. Serta yang keempat mampu atau mengevaluasi penerapan teknik validasi sumber data dalam penemuan pengumpulan data. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan materi, kemudian berikutnya kalian akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan atau kalian selesaikan. Apa itu validitas dan validasi sumber data ya? Namanya data itu harus valid ya. Sebelum mengambil informasi, sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan, kita harus uji dulu apakah data yang kita ambil itu valid atau tidak. Jadi terkait dengan validitas. Berikutnya adalah sumber data. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan data, itu kita harus memvalidasi, ya, memvalidasi sumber datanya. Ya, nanti ada beberapa kriteria, ya, bagaimana sih sebenarnya memvalidasi sumber data sampai data itu bisa digunakan, ya, sampai data itu bisa dipakai. Ya, ini penting. Kenapa harus data itu harus valid, ya? Kenapa sumber datanya itu harus valid? Agar data atau informasi yang kita sampaikan itu memang sesuai dengan fakta, ya. Data yang kita sampaikan itu, yang kita peroleh itu valid atau tidak. Kemudian sumber datanya itu bagaimana cara memvalidasinya, ya. Ini gambaran umum ya, apa sih itu validitas, apa itu, kenapa harus divalidasi sumber datanya. Karena kalau kita mencari data katakanlah di internet, itu akan banyak data yang bermunculan. Ketika kita mengetikkan keyword kata kunci pencarian, dia akan muncul berbagai informasi. Nah, belum tentu semua informasi yang muncul itu benar, ya. Belum tentu valid. Nah, berarti cara untuk menguji kebenarannya adalah dengan menguji sumber datanya. Ini dari mana? Dari situs apa? Yang ngomong siapa, gitu ya? Yang menyampaikan di situ siapa? Harus kita cek. Nah, ada ilmu, ada kriteria yang bisa kita pakai untuk menguji, ya, namanya validasi ya, untuk memvalidasi sumber data. Nah, di tahap kelas 10 ini kita langkah awalnya adalah memvalidasi sumber data. Sebelum kita masuk ke validitas data dan validasi sumber data, Bapak akan menjelaskan secara umum ya pengertian data dan analisis data.
Baik, berikutnya Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini supaya lebih mudah, yang saling dekat aja ya duduknya. Jadi ini berarti ada 4 kelompok. Ini ada 3 orang, ini ada 2, ini 3, jadi ada 4 kelompok. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Tadi Bapak udah bagikan link untuk LKPD-nya, sudah dibuka semua ya. Silakan dibuka, dilihat LKPD-nya, dibaca dulu instruksinya seperti apa. Nah, nanti silakan kalian bekerja secara kelompok, meskipun komputernya masing-masing, tapi nanti silakan mencari sumber datanya boleh beda-beda, tapi nanti dituangkan dalam satu lembar aja ya, dalam satu lembar atau dalam satu LKPD. Nah, terkait dengan LKPD, Bapak akan pandu ya untuk membacakan, untuk menjelaskan terkait dengan tugas yang mesti kalian selesaikan. Nah, yang pertama itu membaca skenario ya. Ini seorang peneliti menemukan data yang bertentangan dari berbagai sumber mengenai dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Sebagai bagian dari tim penelitian, Anda diminta untuk mengidentifikasi sumber data yang valid dan memvalidasi informasi yang ditemukan. Diskusikan dengan kelompok masing-masing apa saja masalah yang dihadapi peneliti dalam skenario tersebut. Dengan ini ada 2 pertanyaan, apa saja masalah utama yang dihadapi oleh peneliti? Yang kedua, mengapa validitas data dan validasi sumber data penting dalam konteks. Kemudian ini langkah selanjutnya itu mengumpulkan informasi ya, kemudian mencatat di kolom ini ya. Nah, nanti coba kalian di Google pencarian itu misalkan tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian, di searching ya, nanti akan muncul banyak informasi, kemudian kalian tuangkan tabel. Selanjutnya yang terakhir itu adalah merefleksikan pembelajaran atau diskusi kelompok atau kerja kelompok yang sudah kalian lakukan dengan 4 pertanyaan ini ya, apa yang sudah dipelajari, kemudian tantangan apa yang dihadapi, bagaimana mengatasi tantangan, dan bagaimana pengalaman ini membantu Anda di masa depan. Nah, sebelum dimulai, ada yang ingin bertanya terkait dengan LKPD ini? Tidak. Pak, Ya. gimana cara data validasi itu? Nah, ini ya. Jadi untuk pengisian kolom, ini kan ada 4 kolom. Yang pertama ini nomor, berarti kita minimal ada 3 data ya nanti ya. Ini sumber data nanti dituliskan misalkan alamat situsnya. Kita kan ngetik nih perubahan dampak iklim terhadap pertanian. Nanti akan ada banyak muncul, kita klik. Kemudian linknya ya, kita kopas di sini, kita masukkan sini. Nah, nanti kita mengambil 3 sumber data ya. Jadi ini sumber data untuk linknya, sumber datanya apa, dari mana. Kemudian yang sini kriteria validasinya itu ada 4 ya, otoritas, akurasi, ruang lingkup, dan kebaruan. Otoritas itu siapa yang mengeluarkan data tersebut ya. Apakah lembaga atau orangnya layak dipercaya ya. Nanti kalau misalkan nanti kita mau buka link dari internet, sumber datanya apa, lembaganya apa, yang itu kan ada biasanya ya. Lembaga atau orang tersebut memiliki pengalaman di bidang terkait. Apakah webnya itu memang membahas tentang itu gitu ya. Selanjutnya bagaimana reputasinya. Kemudian kriteria validasi yang kedua, validasi sumber data yang kedua itu akurasi ya. Kita bandingkan data yang diperoleh dengan data atau informasi yang lain. Dia berlawanan nggak gitu ya, atau saling mendukung ya, sesuai nggak? Jadi kalau misalkan dia beda, berarti ada yang beda dengan kebanyakan data yang kita dapat, berarti pernyataannya belum sesuai. Kemudian ruang lingkup. Nah, apakah data yang diperoleh sesuai dengan ruang lingkup yang diinginkan? Misalnya kita tadi membutuhkan data tentang pemakai internet. Perlu dipastikan bahwa data yang dipakai itu misalkan di area mana. Data pemakai internet itu di mana, di negara, tingkat negara, kota,
kota, provinsi dan sebagainya. Ruang lingkupnya apakah sudah memadai atau belum datanya? Misalkan kita cari pemakai dari internet di Indonesia ya, keluar misalkan di negara lain, berarti belum memadai ya data tersebut. Kemudian kebaruan, apakah data yang diperoleh sesuai dengan kondisi terkini? Nah ini data yang ditampilkan di web itu data lama atau data baru ya? Kita pengennya kan data yang up to date, nanti dituangkan di dalam LKPD-nya. Oh ini sesuai atau sudah dengan kondisi terkini misalkan. Nanti ya terkait dengan pengisian kolom. Kemudian catatan itu tambahan ya, tambahan keterangan yang bisa kalian tambahkan di situ untuk misalkan ada tambahan lain ya terkait dengan kolom kriteria validasinya. Ya. Oke itu ya, sudah cukup jelas ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup jelas silakan kalian mulai berdiskusi. Caranya mulai dari buka mesin pencari dulu. Ketika pencarian tadi kita kan mau mencari kasusnya tentang perubahan iklim ya, dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Ketika kalian sudah klik cari, nanti akan muncul sumber. Nah silakan diperhatikan sumber datanya ya, berarti alamat webnya. Nanti kalian lihat isinya, data itu siapa yang mengeluarkan ya, kemudian ruang lingkupnya ya, ruang lingkup dan sebagainya terkait dengan validasi, kriteria validasi. Nah silakan diskusikan. Nanti dalam proses diskusi jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah kamu coba ketik dampak iklim, dampak terhadap pertanian, dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Nanti kamu, ini kan ada beberapa informasi yang muncul. Nah, kamu coba scroll ke bawah. Nah, nanti yang diminta LKPD kan hanya tiga sumber data. Misalkan kamu ambil itu, kamu buka, kemudian ini kamu salin linknya, ya kan? Di tiga sumber itu, baru nanti divalidasi ya. Misalkan ini lembaga atau bukan. Kemudian keterbaruannya seperti apa, ini data ini dikeluarkan tanggal berapa, masih layak enggak kalau dipakai untuk sekarang, karena ini 2023 masih bisa kita pakai enggak, data itu enggak usah atau lama gitu ya. Silakan dilanjutkan. Kalian memaparkan hasil pengerjaan LKPD masing-masing kelompok. Nah silakan kelompok yang ingin tampil ke depan. Nah mungkin untuk pertama saya persilakan untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD tentang variabilitas data. Pertama, inkonsistensi data. Variabilitas hasil data yang bertentangan menunjukkan adanya variasi dalam hasil penelitian yang bisa disebabkan oleh perbedaan metodologi, skala waktu, atau faktor-faktor lain. Sumber beragam. Sumber data yang berbeda mungkin menggunakan pendekatan asumsi dan parameter yang berbeda dalam penelitian mereka. B. Kredibilitas dan kualitas sumber data. Sumber tidak dipercaya. Tidak semua sumber data memiliki kredibilitas yang sama. Beberapa mungkin berasal dari organisasi atau individu yang kurang terpercaya atau memiliki bias tertentu. Kurangnya peer review. Data yang tidak dipublikasikan dalam jumlah ilmiah atau tidak melalui proses peer review mungkin kurang valid. C. Metodologi penelitian yang berbeda. Perbedaan metodologi penelitian yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Metode pengumpulan data, analisis statik, dan asumsi dasar dapat bervariasi.
ketidakcocokan skala dan lokasi. Data yang relevan untuk satu wilayah geografis mungkin tidak relevan untuk wilayah lain, dan skala waktu yang berbeda dapat mempengaruhi hasil. D. Keterbatasan data. Data yang tidak lengkap dan atau terbatas bisa menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat. Kualitas data yang rendah. Data yang diambil dari sumber yang tidak berkualitas atau dengan metode yang kurang akurat dapat menyesatkan. Sumber data dan evaluasi awal. Sumber data chicago.gov. Kriteria validasi, otoritas, lembaga pemerintah, dapat dipercaya, memiliki pengalaman bidang terkait, memiliki reputasi yang sangat baik. Akurasi sesuai dengan data sebelumnya. Ruang lingkup data dapat sesuai karena berada di luar negeri. Kebaruan data sesuai dengan kondisi terkini. Kedua, pertanyaan.go.id. Otoritas, lembaga pemerintah dapat dipercaya, memiliki pengalaman bidang terkait, memiliki reputasi yang baik. Akurasi sesuai dengan data sebelumnya. Ruang lingkup data belum sesuai karena berada di luar negeri. Kebaruan data sesuai dengan kondisi terkini. Yang ketiga, BMKG.go.id. Otoritas, lembaga pemerintah dapat dipercaya, memiliki pengalaman bidang terkait, memiliki reputasi yang baik. Akurasi sesuai dengan data sebelumnya. Ruang lingkup data sudah sesuai karena berada di luar negeri. Kebaruan data sesuai dengan kondisi terkini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dalam penyebutan atau dalam presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Nah, itu tadi ya penyampaian pemaparan dari kelompok 4. Nah, selanjutnya di bagian akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sama-sama melakukan refleksi terkait dengan materi validitas data dan validasi sumber data. Nah, Giska, bisa kamu jelaskan dari materi ini apa kira-kira kesimpulan yang kamu dapatkan tentang validitas data dan validasi sumber data? Validitas data, akurasi dan keandalan. Data yang valid adalah dasar dari penelitian yang akurat dan dapat diandalkan. Ini mempengaruhi keputusan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kredibilitas. Validitas data memperkuat kredibilitas penelitian di mata komunitas ilmiah dan pembuat kebijakan. Konsistensi. Data yang valid memungkinkan identifikasi pola yang konsisten dan membantu dalam replikasi studi oleh penelitian lain. Yang kedua, proses validasi sumber data. Kredibilitas sumber. Mengevaluasi sumber data berdasarkan reputasi institusi atau organisasi, keahlian penulis, dan proses peer review. Metodologi. Meninjau metodologi penelitian untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan keterulangan. Perbandingan data. Membandingkan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesesuaian dan anomali. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan validitas data dan validasi sumber data. Tadi sudah rekan kita menyampaikan refleksi terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang siklus hidup data. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.